Hai semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise. Di video kali ini kita akan ngebahas yang namanya resiko berinvestasi pada saham. Sebenarnya kalau investor tahu, berinvestasi di saham itu ada beberapa risiko, seperti risiko inflasi, yang misalnya kenaikan harga barang itu biasanya memacu penurunan harga saham. Yang kedua itu biasanya risiko bisnis. Karena kita berinvestasi pada saham suatu perusahaan, berarti kita perlu tahu bisnis perusahaan itu seperti apa, fundamental itu perusahaan itu seperti apa, dan risiko, yang namanya bisnis pasti ada risiko dong. Risiko bisnis dia itu seperti apa. Selanjutnya risiko tingkat suku bunga. Nah, karena tadi mengalami inflasi, kalau inflasi mengalami kenaikan, biasanya Bank Indonesia itu akan menaikkan tingkat suku bunga. Otomatis dengan kenaikan tingkat suku bunga, berarti deposito akan mengalami kenaikan. Dan kalau misalnya dari kacamata investor, lebih memilih investasi di saham yang belum pasti atau investasi di pasar uang yang pasti dan sekarang suku bunganya lagi naik, pasti akan cenderung memilih pasar uang atau deposito. Dengan begitu saham akan mengalami penurunan. Jadi ini salah satu risiko juga. Selanjutnya adalah risiko likuiditas, di mana kalau sesuatu yang diperdagangkan jual beli itu pasti ada pertanyaan, ada yang mau beli nggak ya kalau kita mau jual sahamnya? Atau kalau kita mau beli, ada yang mau jual nggak ya? Nah, di situ likuiditas itu penting. Kalau misalnya kita ngomongin pasar uang, kita mau cairin atau beli deposit, kita cukup datang ke banknya dan bank akan melakukan itu. Tapi kalau di saham, kita perlu mencari pembeli atau penjual. Di sini faktor likuiditas akan menjadi salah satu risiko yang cenderung akan mendukung risiko pasar. Kenapa begitu? Karena dengan adanya likuiditas, misalnya sesuatu barang yang tidak liquid, itu akan membuat dia akan cepat naik atau cepat turun, atau tidak bergerak sama sekali. Faktor likuiditas akan mendukung risiko kenaikan dan penurunan suatu saham. Maka dari itu, pada pembahasan video kali ini, kita akan fokuskan pada risiko pasar. Kenapa? Karena kita percaya kalau risiko pasar adalah akumulasi dari risiko inflasi, risiko bisnis, risiko tingkat suku bunga, dan risiko likuiditas. Semua di judgment di risiko pasar. Dan risiko pasar inilah yang menjadikan investor itu bereaksi, baik itu reaksi positif maupun reaksi negatif. Selain itu, pergerakan harga saham di pasar yang terjadi setiap detik, setiap hari bursanya, maka sudah hampir pasti mempengaruhi psikologi investor. Baik investor yang sudah mengerti bisnisnya, risiko bisnis, keadaan bisnis saham tersebut, atau hanya sekedar tahu aja, oh bisnisnya misalnya kayak Telkom, oh telekomunikasi, ya udah gitu. Atau mungkin yang hanya bermodalkan analisa teknikal. Dan yang paling parah adalah misalnya ada investor yang berdasarkan rekomendasi orang lain beli suatu saham. Nah, ini psikologinya akan berbeda-beda nih. Perlu investor tahu kalau nggak ada yang mau sahamnya turun sebesar 7% dalam sehari. Itu nggak ada. Terus kadang yang turun 2 hari aja itu udah panik gitu loh. Nah, kepanikannya inilah yang kadang berbeda-beda tergantung investornya. Kalau dia sudah mengerti bisnisnya, sudah tahu fundamentalnya, mungkin dia akan sedikit tenang. Kalau misalnya dia teknikal, dia mungkin akan mencari informasi tentang bisnisnya supaya membuat dia tenang. Tapi kalau yang paling parah berdasarkan rekomendasi orang lain, nah itu akan bingung, itu akan semakin panik. Apalagi misalnya yang beli saham pakai dana utang. Nah, ini akan semakin panik ketika saham mengalami penurunan. Apalagi nggak tahu dia kenapa itu turun. Nah, itu akan membuat semakin panik. Maka dari itu kita perlu belajar bareng tentang risiko pasar, supaya masing-masing dari kita, masing-masing dari investor, tahu karakteristik saham mana yang cocok bagi kita. Setelah video ini kalian tonton secara lengkap, maka akan bisa memilih sebenarnya maunya bisnisnya seperti apa dan karakteristik sahamnya seperti apa. Oke, kita lanjut aja ya. Pada prinsipnya, transaksi di bursa saham itu menggunakan sistem lelang. Artinya apa? Ketika kita mau beli, kalau kita ada posisi beli, maka harga yang paling tinggilah yang bisa kita cepat dapat sahamnya. Kalau kita maunya belinya di harga rendah, maka kita perlu melakukan antri atau menunggu supaya ada yang mau jual di harga terendah itu.
Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya kita mau jual, kita ada posisi jual, maka harga terendah lah yang bisa cepat laku. Kalau kita mau jualnya di harga lebih tinggi, maka kita harus menunggu atau mengantri di harga tinggi supaya ada yang mau beli lebih tinggi. Ketika sudah ketemu opini yang beli sama yang jual di harga tertentu match, maka terbentuklah harga, terjadilah kenaikan atau penurunan atau stay. Contoh, misalnya kita ngomongin Telkom deh. Nah, Telkom di sini kita lihat bid itu atau yang mau beli itu di 3210 sebanyak 639 lot. Ini nggak tahu terdiri dari berapa pihak. Yang intinya ada yang mau ngantri 639 lot di 3210. Kalau kita sekarang posisinya beli, ketika kita mau belinya di 3210, maka kita akan masuk di antrean 640 lot. Misalnya kita anggap beli 1 lot, berarti kita akan berada di antrean 640 lot. Ketika 639 itu dapat barangnya, baru kita selanjutnya giliran kita. Tapi kalau kita mau beli di harga 3220 yang kanan, maka langsung dapat. Sekarang enter, sekarang beli, ya sekarang dapatnya. Itu prinsip lelang. Begitupun kalau jual. Kalau kalian misal punya saham Telkom, terus kalian mau jual gitu. Ketika kalian jualnya di 3220, maka kalian akan ngantri setelah 10665 ini laku. Berarti antrian kalian adalah 10.666 lot. Itu antrian kalian. Jadi ini tergantung kalian sabar atau enggak. Kalau enggak sabar, kalian langsung jual di 3210, kalian langsung laku karena ada 639 lot yang mau beli di 3210. Kenapa sih likuiditas ini atau antrian bid dan offer ini menjadi faktor risiko pasar? Karena begini, kalau kita hitung, ketika seandainya ya seseorang mau menurunkan saham Telkom, maka dia harus menjual di 3210 dulu 639 lot, baru jual di 3200 dulu 7000 lot, 7567 lot, dan seterusnya sampai kalau misalnya diturunin di 3120. Kita coba hitung ya melalui Excel ya. Nah, di sini Excel dari Telkom tadi sudah diterjemahin. Nah, ketika mau menghabiskan 3210 aja itu butuh 205 juta rupiah. Selanjutnya, kalau mau jual di 3200, maka kita harus punya saham Telkom itu 2,4 miliar baru bisa jual di situ. Nah, itu baru turun dari 3210 ke 3200 nih. Apalagi mau diturunin sampai 3120, kalian harus punya saham Telkom sebesar 49,5 miliar. Itu pun kalau nggak ada perlawanan. Kalau antriannya segini-gini aja. Tapi kalau biasanya pasar bergerak, pasti ada yang mau beli juga di harga itu. Nah, kalian harus memenuhi itu supaya bisa saham Telkom turun. Artinya apa? Perlu dana besar untuk menurunkan saham Telkom. Atau kalau kita mau menaikkan ke 3.300 gitu ya, secara total perlu dana juga yang besar, yaitu 55,7 miliar supaya harga saham Telkom naik. Mari kita bandingkan saham Mina dan ISSP. Nah, kenapa memakai saham ini? Karena memang di hari kemarin saham Mina dan ISSP itu, Mina naik 13,11% dan ISSP itu naik 10,2%. Jadi semuanya di atas 10% dalam sehari. Hanya dalam sehari dua saham ini mengalami kenaikan 10%. Kita lihat bid offer tadi, harganya cukup murah, hanya Rp68 untuk Mina dan 216 untuk ISP, dan bid offernya nggak terlalu banyak. Kita lihat ya, untuk saham Mina, untuk menurunkan dari harga 68 sampai 59 itu hanya butuh 77 juta rupiah. Dan kalau menaikkan dari harga 68 ke 78 itu hanya butuh 194 juta rupiah. Bagaimana dengan saham ISSP? ISSP untuk menurunkan dari 216 ke 199
itu hanya membutuhkan dana 1 miliar. Dan untuk menaikkan dari 216 ke 236 rupiah, itu membutuhkan dana hanya 1,3 miliar. Nah, di sini kita tahu bahwa jauh banget gapnya dibandingkan Telkom. Nggak butuh dana banyak untuk menaikkan dan menurunkan ISP atau Mina, tetapi Telkom banyak banget dananya yang harus dibutuhkan. Nah, nilai uang dari transaksi inilah yang bisa mengkelompokkan pelaku transaksi dari saham-saham tersebut. Kalau kita ngomongin Mina, karena 77 juta dan 194 juta saja bisa menggerakkan saham itu 13%, maka satu orang kaya di Indonesia dengan dana 5 miliar aja sudah cukup untuk menggerakkan saham Mina. Begitupun ISSP butuh 1 miliar sampai 1,3 miliar untuk menaikkan harga saham itu 10%, maka orang yang punya dana 10 miliar, 20 miliar aja itu cukup menggerakkan saham ISSP. Tapi tidak dengan Telkom, yang mana orang kaya itu butuh mungkin dananya 100 miliar karena 50 miliarnya untuk menggerakkan Telkom, sisanya mungkin diversifikasi. Jadi butuh dana yang lebih besar. Maka konsepnya, semakin tinggi nilai uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi, maka semakin kecil kemungkinan saham tersebut diperdagangkan hanya oleh beberapa pihak, sehingga lelang, voting, atau persetujuan naik turunnya suatu saham menjadi lebih sulit dikontrol oleh segelintir pihak. Di sini, risiko investor retail yang receh kayak kita menjadi lebih terukur. Karena untuk menaikkan saham Telkom dan BCA butuh banyak pihak yang mempunyai dana banyak juga, dan mereka melakukan voting untuk naik, ya udah naik, turun ya udah turun. Tapi kalau semakin rendah nilai uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi, hanya 100 juta cukup, hanya 1 miliar cukup, maka semakin besar kemungkinan saham tersebut diperdagangkan hanya oleh beberapa pihak. Jadi hanya 5 pihak pun bisa menaikkan dan menurunkan saham tersebut. Sehingga lelang, voting, dan persetujuan akan naik turunnya akan menjadi lebih mudah dikontrol oleh segelintir pihak. Dan di sini risiko investor retail yang receh kayak kita-kita ini akan sering memakan korban. Inilah faktor likuiditas menjadi penting gitu. Jadi di sini kembali ke investor mau menerima risiko pasar yang seperti apa. Kalau kita lihat transaksinya ya, transaksi per kemarin, kita masuk ke value ya. Oke, kita lihat di sini yang paling gede value-nya aja saham Antam. Antam itu transaksinya 1,3 triliun, baru naik 3,6%. Kalau kita ngomongin BCA, 400 miliar transaksinya, sahamnya naik hanya 1,34%. BRI 471 miliar juga, itu sahamnya naik hanya 2,57%. Tapi kalau kita tadi lihat Mina dan ISSP, Mina naik dalam sehari 13,11%, itu hanya butuh melakukan transaksi sebesar 6,8 miliar. Dan ISSP sendiri, kalau kita lihat di sini, ISSP sendiri kita lihat di sini naik 10%, itu butuh transaksi 6,78 miliar. Jadi kesimpulannya, apabila investor atau teman-teman sudah memperhitungkan resiko bisnis, valuasi perusahaan, dan udah tahu kalau saham itu murah atau enggak, wajar atau enggak, atau udah kemahalan, maka selanjutnya yang perlu kalian perhitungkan adalah apakah teman-teman sanggup menerima resiko pasar dari saham tersebut. Bagaimana kalau ternyata saham itu sehari naik 10% terus turun 15%? Itu investor harus perhitungkan, karena bisa jadi kalian sudah menganalisa secara bisnis dan tahu banget, terus besoknya tiba-tiba saham itu turun 10%, kalian akan kaget gitu. Kalian akan ini yang hitungan fundamentalnya bener nggak sih, baru akhirnya bertanya gitu. Padahal itu merupakan bagian dari risiko pasar. Kalau kalian sudah tabah gitu menerima risiko pasar tadi, maka silahkan dicoba. Bisa saja memang perusahaan yang kalian investasi itu fundamentalnya sangat bagus, cuman resiko pasarnya seperti itu. Balik lagi ke kalian,
Dan kalau memang bisnis fundamental perusahaan itu solid, maka nggak peduli harga naik turun harian atau bulanan, karena dalam jangka panjang harga saham cenderung mengikuti nilai fundamental perusahaan itu sendiri. Karena pada akhirnya kita sendirilah yang harus bertanggung jawab dan dapat bertanggung jawab atas dana yang kita investasikan, bukan pihak lain. Jadi lebih bijaklah dalam berhitung sebelum melakukan investasi, lebih bijak melakukan analisa, jangan memakai analisa berdasarkan rekomendasi orang lain. Oke, sekian dari Since Wealth Paradise dan kita akan kembali di video selanjutnya. Bye semuanya, bye.